Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fajriansyah dari Teknik Elektro angkatan 2018 di kelas A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen jaringan untuk memenuhi tugas akhir kuliah mata kuliah sistem telekomunikasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang lingkup manajemen jaringan. Di lingkup manajemen jaringan itu terdapat yang pertama manajemen gangguan, yang kedua manajemen performasi, yang ketiga manajemen konfigurasi, yang keempat manajemen keamanan, dan yang kelima manajemen akun. Dari beberapa lingkup manajemen jaringan, saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu manajemen keamanan. Fungsi yang menjamin keamanan jaringan beserta komponennya. Salah satunya adalah pencegahan. Mencegah intervensi pada jaringan maupun unsurnya. Ada deteksi upaya yang diperlukan untuk menentukan kecurangan atau tindakan ilegal yang merugikan. Fungsi deteksi meliputi mendukung pelaporan alarm keamanan analisis trafik internal, dan pola pemakaian. Yang ketiga, penahanan dan pemulihan. Mencegah akses dari penunggu, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, dan memulihkan dari gangguan. Dan yang terakhir adalah administrasi keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk merencanakan dan melakukan administrasi kebijakan keamanan serta mengelola keamanan informasi. Selanjutnya, tujuan manajemen jaringan. Tujuan dari manajemen jaringan yaitu menyediakan layanan jaringan telekomunikasi yang terbaik untuk sebuah perusahaan dan karyawannya pada biaya yang serendah mungkin dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Melaksanakan ongoing operation dan sistem telekomunikasi. Yang kedua, menyiapkan dan melaksanakan budget telekomunikasi. Yang selanjutnya, mengikuti perubahan atau pergantian perangkat, pelayanan, struktur industri, dan tarif. Yang selanjutnya ada implementasi strategi dalam pengendalian dan instruksi karyawan perusahaan sesuai prosedurnya yang efisien. Membantu top manajemen dalam mengembangkan kebijaksanaan telekomunikasi perusahaan, mengurangi atau menghilangkan gangguan pada elemen jaringan atau keseluruhan jaringan, mencegah menjalarnya gangguan ke elemen atau jaringan yang lain, memelihara performasi jaringan sehingga memberikan peluang keberhasilan panggil yang lebih besar. Yang selanjutnya, merencanakan layanan manajemen, yang terakhir mengelola panggilan masuk secara optimal, baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah faktor manajemen jaringan. Perkembangan teknologi telekomunikasi mengakibatkan semakin kompleksnya jaringan telekomunikasi. Hal ini merupakan suatu sistem pengoperasian dan pemeliharaan jaringan yang efisien, ketersediaan yang optimum, dan keadaan yang maksimal. Terminal operasi pemeliharaan terhubung langsung kepada perangkat yang disediakan pada setiap perangkat. Dengan bertambahnya jumlah perangkat sejenis, akan lebih efisien jika semua perangkat itu dioperasikan dari suatu pusat operasi dan pemeliharaan. Pada mulanya, setiap vendor membuat sendiri-sendiri OMT-nya. Hal ini membuat operator harus mengeluarkan investasi yang lebih besar untuk penggandaan OMT dan infrastrukturnya. Untuk mendapatkan OMC yang mampu menjadikan OMT bagi semua vendor yang diperlukan aturan interkoneksi antarmuka dan protokol yang berlaku bagi semua vendor yang standar. Disinilah diperlukan konsep TMN, yaitu Telecommunication Management Network. Suatu standar arsitektur manajemen jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan mengolah informasi yang berkaitan dengan manajemen jaringan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pemeliharaan jaringan. Yang pertama ada pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan darurat yang perlu segera ditindakan untuk mencegah akibat yang serius. Contohnya, hilangnya produksi, kerusakan yang berat pada alat, dan keselamatan kerja. Dan yang kedua, pemeliharaan terencana. Pada dasarnya, proses pemeliharaan bertujuan untuk menjaga tetap beroperasinya jaringan serta menjamin keberlangsungan servis pada pelanggan. Yang ketiga adalah pemeliharaan kuratif. Pemeliharaan kuratif dilakukan bila terjadi atau terdapat pengaduan gangguan pelanggan, pelaporan kerusakan, atau alarm pada jaringan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran untuk lokasi gangguan dan tindakan perbaikan atau pergantian elemen jaringan yang mengambil kerusakan. Dan yang terakhir pada pemeliharaan adalah pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif dilakukan sebelum terjadinya gangguan pada sistem sehingga terjaga keberlangsungan operasinya. Langkah atau aktivitas yang dilakukan dalam pemeliharaan preventif adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mentoring unjuk kerja. Yang kedua, periodik tes yang terjadwal atau otomatis. Yang ketiga, periodik backup administrasi. Dan yang terakhir, pengarsipan alarm log file dan historical alarm file. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari semua ini adalah, yang pertama, manajemen jaringan telekomunikasi adalah suatu proses dalam managing segenap perangkat telekomunikasi yang menghubungkan pemakainya dengan pemakai yang lain, sehingga kedua pemakai tersebut saling dapat bertukar informasi. Dan yang kedua, lingkup dari manajemen jaringan yaitu manajemen gangguan, manajemen performasi, manajemen konfigurasi, manajemen keamanan, dan manajemen akunting. Yang ketiga, jenis-jenis pemeliharaan jaringan adalah pemeliharaan tidak terencana dan terencana. Yang terakhir, tujuan dari manajemen jaringan yaitu menyediakan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terbaik untuk sebuah perusahaan dan karyawan pada biaya yang serendah mungkin. Terima kasih, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Ilan Fajriansyah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.